Bab 042. Berpura-puralah punya pacar dan mereka tidak akan mengganggumu lagi, kata Dirga mencoba memprovokasi Celin. Lupakan saja. Ayo tuan, kita harus kembali ke kantor, kata Celin yang berjalan menuju mobil. Sesampainya di kantor. Hai Sejoli, kata Dava yang entah sejak kapan berdiri di depan pintu masuk. Ayo masuk, ajak Dirga. Dia tidak ingin berdebat dengan Dava di tempat umum. Sesampainya di ruangan Dirga. Ada apa? Tanya Dirga. Santailah saja tuan muda. Aku tidak akan lama dan mengganggu kalian, kata Dava. Katakan, kata Dirga. Celin juga penasaran. Pelaku peneror Celin masih belum bisa ditemukan alias belum ditangkap polisi, kata Dava. Jadi, tanya Celin tampak ragu. Dia masih berkesempatan melukaimu, kata Dava. Celin tampak tegang. Dia masih belum melupakan peristiwa mengerikan itu. Tenanglah, Dirga mengusap bahu Celin perlahan. Iya tuan, Celin berusaha untuk tetap tenang. Mulai sekarang, bawalah pengawal kemanapun kau pergi, kata Dava. Pengawal? Dia pasti bercanda. Kamu bercandakan? Tanya Celin. Tidak, kata Dava. Sudahlah, aku akan mengantar dan menjemputnya setiap hari, kata Dirga. Ah, itu juga ide yang bagus, kata Dava. Celin masih bingung, memilih antara pengawal atau tuan Dirga. Jika aku membawa pengawal, maka hariku akan menjadi buruk. Tapi jika aku bersama tuan Dirga, aku hanya akan merepotkannya saja. Akan aku pikirkan, kata Celin. Jangan lama-lama, atau kau akan membiarkannya melukaimu lagi, kata Dava sedikit membuat cemas. Hentikan ocehanmu. Aku ke ruanganku dulu, kata Celin yang meninggalkan Dava dan Dirga. Dirga dan Dava saling bertatapan. Katakan padaku apa semua ini rencanamu? Tanya Dirga dengan tatapan curiga. Rencana apa? Tanya Dava. Jangan-jangan kau yang menyuruh orang agar melukainya agar aku simpati padanya sehingga aku jatuh cinta padanya, benarkan? Tanya Dirga penuh selidik. Dirga, aku tahu kau sedang dimabuk cinta. Tapi cobalah berpikir jernih. Dia hampir saja terbunuh pada malam itu dan kau mengira itu adalah ulahku. Kata Dava menggeleng kepalanya. Kau benar, maaf. Tapi apakah pelakunya benar-benar belum tertangkap? Atau sudah tertangkap dan kau tidak memberitahunya? Tanya Dirga. Cucilah otakmu agar kau bisa berpikir positif tentangku, Dava menepuk pundak Dirga. Apa? Aku kan hanya bertanya, kata Dirga. Kau bukan bertanya tapi menginterogasiku, kata Dava. Apa kau mengambil kesempatan ini untuk mendekatkan kami? Tanya Dirga. Aku tidak melakukan itu. Bukankah kau yang tadi menawarinya untuk menjadi supirnya? Kata Dava. Aku tidak menawarkan diri menjadi supir, kata Dirga. Kau mengantar jemput dia. Apa itu kalau bukan supir? Tanya Dava. Terserah kau saja. Yang penting aku ingin agar pelaku itu cepat tertangkap. Kenapa kita harus mengulang kejadian dulu? Baik Kania maupun Celin terancam keselamatannya, kata Dirga. Tunggu. Kau bilang apa tadi Kania? Dava tampak berpikir. Kenapa? Tanya Dirga. Tidakkah kau curiga? Kenapa orang yang dekat dengan kita selalu diincar? Kata Dava. Kau benar. Dulu Kania, kali ini Celin. Apa karena dia dekat denganku sehingga ada yang mengincarnya? Kata Dirga. Sepertinya kita harus tetap waspada dengan orang di sekitar kita. Ingat, jangan mudah percaya pada orang lain apalagi menceritakan hal pribadimu, kata Dava mengingatkan. Dirga mengangguk. Baiklah, aku akan kembali ke kantorku. Jaga calon iparku, kata Dava yang berlalu meninggalkan ruangan Dirga. Cih, dasar, kata Dirga tertawa simpul. Sementara itu, Celin mondar-mandir di ruangannya. Dia masih memikirkan kata-kata Dava tadi. Jika aku membawa pengawal, pasti akan sangat merepotkan. Aku tidak nyaman jika pergerakanku selalu dipantau dan para pengawal bodoh itu akan membuatku seperti tawanan. Celin berjalan menuju jendela.
Ditatapnya suasana di luar yang penuh dengan hiruk-pikuk kendaraan yang lalu lalang. Dia nampak berpikir serius. Jika aku menerima tawaran Tuan Dirga, aku hanya akan merepotkannya saja. Tidak, dia yang akan merepotkanku karena dia sering terlambat saat kami ada pertemuan penting. Ya ampun, sampai kapan dia akan seperti itu? Dan kenapa sekarang aku malah memikirkan hal itu? Ayolah, Celin berpikir. Celin mengusap kepalanya. Dia sangat bingung. Dilihatnya jam tangannya. Ya ampun, setengah jam lagi kan ada pertemuan dengan klien. Celin mengambil tasnya dan menuju ruangan Dirga. Dia terburu-buru sehingga tidak memperhatikan langkahnya. Dan tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan karena jalan terlalu cepat. Celin berteriak kecil. Dia akan terjatuh namun seseorang menangkapnya. Dia adalah Dirga. Kini posisi mereka seperti orang yang sedang berpelukan namun dengan posisi miring. Mata mereka beradu. Celin memperhatikan tatapan teduh Dirga yang sangat menenangkan hati. "Celin, kamu tidak apa-apa?" tanya Dirga menyadarkan Celin dan membimbingnya kembali berdiri. "Tidak, Tuan. Terima kasih," kata Celin. "Kenapa kamu sampai setengah berlari?" tanya Dirga. "Kita akan terlambat, Tuan. Hari ini ada meeting dengan klien dari PT F. Jika tidak cepat maka kita akan terlambat," kata Celin. "Oh ya sudah, ayo berangkat," ajak Dirga. "Tapi berkasnya masih di ruangan Tuan dan belum saya sortir," kata Celin. "Sudah kok, ini," Dirga menunjukkan berkas yang sudah disiapkannya. "Ah, syukurlah," kata Celin lega. "Ya sudah, ayo," kata Dirga. Mereka pun menuju mobil dan segera pergi. Ternyata ada saatnya dia bisa diandalkan. Celin tersenyum. Di perjalanan, diam-diam Celin memperhatikan Dirga yang sedang fokus menyetir. "Sudahlah, saya tahu jika saya sangat tampan, tapi kamu tidak perlu memperhatikan saya sampai segitunya," kata Dirga yang menyadari tatapan Celin. "Saya hanya melihat ke arah kanan jalan, bukan ke arah Tuan," kata Celin sedikit gugup karena ketahuan. "Hahaha, benar. Saya terlalu GR," kata Dirga. "Tuan, mengenai tawaran Tuan tadi, saya pikir ada baiknya jika saya pergi dan pulang bersama Tuan saja," kata Celin mulai membuka pembicaraan. "Oh, baiklah, mulai besok saya akan mengantar jemput kamu," kata Dirga. "Yes. Maaf jika saya harus merepotkan Tuan," kata Celin. "Tidak apa-apa, perusahaan akan kacau jika kamu tidak ada," kata Dirga. Celin tersenyum hampir tertawa. "Apa yang lucu?" tanya Dirga. "Tidak ada, Tuan," kata Celin menahan senyumnya. Tiba-tiba, HP Celin berdering. Terlihat itu panggilan dari mamanya. Dengan ragu dia mengangkatnya. "Halo," jawab Celin. "Ma, kita bicarakan nanti saja ya. Celin sedang bekerja," kata Celin. "Tidak, Ma, bukan begitu," Celin memegang dahinya. Sepertinya yang dikatakan mamanya membuatnya bingung. "Iya, Ma, iya. Ma, Celin mau kerja dulu ya. Nanti Celin telepon balik. Bye Mama, love you." Celin mematikan ponselnya. "Mama, kamu perhatian banget sama kamu ya," kata Dirga. Iya Tuan," jawab Celin ragu. "Tentu Mama saya perhatian Tuan. Dia menelpon saya setiap hari hanya untuk menanyakan perihal pendamping. Serasa diteror ibu sendiri." Sesampainya di lokasi meeting, mereka bertemu dengan klien, namun kali ini kliennya adalah seorang wanita muda yang cantik dan seksi. "Selamat datang Pak Dirga," ucap wanita itu. "Terima kasih Bu Sinta," jawab Dirga. "Kamu pasti sekretarisnya Pak Dirga ya," kata Sinta. "Iya Bu Sinta," kata Celin. "Cantik sekali," puji Sinta. "Terima kasih Bu," jawab Celin. "Ayo kita mulai meetingnya," kata Sinta. Mereka pun memulai meetingnya. Selesai meeting, "Pak Dirga, bolehkah saya minta nomor pribadi Bapak?" tanya Sinta. "Bu Sinta kan sudah punya nomor saya," kata Dirga. "Itu kan nomor yang hanya aktif di jam kantor saja.
Saya ingin nomor yang bisa saya hubungi pada malam hari juga, kata Sinta. Untuk apa ya Bu Sinta? Tanya Dirga. Saya ingin mengenal Anda lebih dekat, kata Sinta bertingkah genit. Maaf Bu, Tuan Dirga terlalu sibuk, kata Celin. Sibuk apa? Tanya Sinta. Dia terlalu sibuk untuk mengabaikan wanita sepertimu, dasar kecentilan. Gumam Celin kesal. Ah iya maaf ya Bu Sinta. Hubungi saya di jam-jam kantor saja, kata Dirga. Ternyata Pak Dirga sangat sibuk ya. Sayang sekali ya padahal saya ingin lebih dekat dengan Pak Dirga, kata Sinta. Sekali lagi saya minta maaf, kata Dirga. Semua bos akan berkata begitu jika punya sekretaris secantik dia, kata Sinta. Hahaha, apa? Dirga bingung. Celin juga bingung. Tidak ada, ya sudah kalau begitu saya permisi dulu tunangan saya sudah menunggu di luar, kata Sinta yang berlalu pergi meninggalkan Dirga dan Celin yang masih terbengong. Dia punya tunangan dan meminta nomor saya, kata Dirga. Sudahlah Tuan. Ayo kita kembali ke kantor, kata Celin berlalu meninggalkan Dirga dengan perasaan malu setelah dia sadar telah melakukan hal bodoh tadi. Dirga menyusul Celin. Mereka segera kembali ke kantor. Sepanjang perjalanan, Celin hanya diam saja. Dia mengutuki dirinya sendiri. Dasar bodoh kenapa aku terlihat marah saat Bu Sinta meminta nomor Tuan Dirga. Aduh apa yang aku lakukan. Aku malu sekali. Sebulan kemudian. Selamat pagi Celin, sapa Dirga saat sudah sampai di rumah Celin untuk menjemputnya. Selamat pagi Tuan, jawab Celin dengan senyuman. Kini senyumannya terasa hangat dan begitu mempesona. Dirga membukakan pintu mobil untuk Celin dan mereka segera berangkat menuju kantor. Sesampainya di kantor mereka masuk berbarengan menuju ruangan masing-masing. Sepanjang berjalan, banyak pasang mata memperhatikan mereka. Lihat, sekarang Nona Celin kelihatan lebih cantik dan fresh ya, kata salah seorang pegawai. Iya, apa jangan-jangan mereka jadian? Tiap hari pergi pulang bersama, kata pegawai lainnya. Sudah jangan ngegosip pagi-pagi. Ayo kerja, kata pegawai lain mengingatkan. Celin masuk ke ruangannya dan memulai pekerjaannya. Hari ini tidak ada jadwal meeting, karena itu dia tidak terlalu sibuk hari ini. Jam pulang kantor pun tiba. Saat sedang bersiap untuk pulang, tiba-tiba HP-nya berdering. Panggilan dari Mama. Halo Ma, jawab Celin. Bagaimana, kamu sudah punya pacar? Tanya Mama. Ma, sudahlah. Apa Mama tidak bosan? Tanya Celin. Mama begitu bosan sampai-sampai Mama sekarang sudah berada di rumah kamu, kata Mama. Apa, di rumah? Celin terkejut. Persiapkan dirimu. Malam ini Mama akan memperkenalkanmu dengan anak teman Mama yang tinggal juga di kota ini, kata Mama. Tidak Ma, Celin tidak mau dijodohkan, kata Celin. Kesempatanmu hanya satu. Bawa kekasihmu atau Mama akan menjodohkanmu. Sampai jumpa di rumah sayang, kata Mama. Telepon mati. Celin terduduk lemas di kursinya. Dia bingung harus melakukan apa. Celin ayo kita pulang. Celin kamu kenapa? Dirga mendatanginya dan menempelkan punggung tangannya di dahi Celin untuk memeriksa suhu tubuhnya. Tidak apa-apa Tuan, kata Celin. Tapi kamu pucat, kata Dirga tampak khawatir. Saya hanya baru mendapat telepon dari Mama, kata Celin. Mama kamu kenapa? Tanya Dirga. Celin bingung harus jawab apa tapi tidak ada pilihan lain. Mama akan menjodohkan saya malam ini, kata Celin. Apa? Dirga tampak terkejut. Mama akan mempertemukan saya dengan anak temannya jika saya tidak membawa kekasih saya malam ini, kata Celin menunduk sedih. Dirga bingung harus jawab apa. Apakah ini waktu yang tepat untuk mengatakan perasaanku padanya? Gumam Dirga. Celin, bagaimana kalau saya bilang bahwa saya mencintai kamu, kata Dirga. Celin terbengong. Saya serius, kata Dirga. Masa bodoh? Mau diterima atau ditolak yang penting sudah berusaha.
Gunam Dirga. Iya, saya tahu bahwa Tuan mencintai saya, kata Celin dengan wajah santainya. Apa maksud saya? Bagaimana kamu tahu? Apa Dava yang memberi tahumu? Tanya Dirga. Celin menggeleng. Mami, tanya Dirga lagi. Kania, tanya Dirga semakin tidak sabar. Menggeleng lagi. Jadi, tanya Dirga yang semakin penasaran. Saat undangan makan malam itu, saya mendengar pembicaraan Tuan dengan Tante Laura, kata Celin. Hah, jadi kenapa kamu terkejut tadi? Tanya Dirga. Saya tidak menyangka Tuan sepaya ini dalam hal wanita. Bagaimana bisa Tuan menyatakan perasaan di dalam kantor? Tidak bisakah mencari tempat yang lebih romantis? Kata Celin mendengus kesal. Hahaha, maaf, tapi kenapa kamu diam saja setelah kamu tahu bahwa saya mencintaimu? Tanya Dirga. Tidak ada, saya hanya ingin melihat seberapa besar usaha Tuan untuk mendekati saya. Apakah akan seperti orang-orang sebelumnya atau tidak, kata Celin. Lalu apa jawabanmu? Tanya Dirga serius. Biasanya saya akan menjawab tidak. Melihat bagaimana Tuan menyatakan perasaan terhadap saya yang tidak ada romantismenya sama sekali, kata Celin. Jadi, tanya Dirga dengan raut wajah cemas. Jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya dia menyatakan perasaan terhadap wanita. Jika ditolak mungkin akan agak menyakitkan. Tapi ada pengecualian pada setiap aturan kan? Kata Celin. Maksud kamu? Tanya Dirga ingin memperjelas kata-kata Celin. Saya mau, kata Celin. Tunggu, kamu mau karena mama kamu kan? Tanya Dirga. Apa? Walaupun saya jutek tetapi saya tidak akan memanfaatkan keadaan apalagi mempermainkan perasaan orang yang saya cintai. Kalimat yang keluar begitu saja dari mulutnya tanpa sadar. Apa? Jadi kamu juga mencintai saya? Dirga mengembangkan senyuman. Sudahlah, ayo kita pulang Tuan, kata Celin yang hendak melangkah pergi namun Dirga menarik tangannya sehingga dia berbalik dan jatuh ke pelukan Dirga. Kini wajah mereka sangat dekat. Katakan, kalau kamu mencintaiku, kata Dirga menatap serius. Celin menatap mata teduh itu. Iya, aku mencintaimu, kata Celin. Dirga hendak mendaratkan sebuah ciuman di bibir manis itu namun sebuah dering telepon menggagalkan rencananya. Halo Ma, jawab Celin. Sayang, Mama akan kembali. Anak teman Mama sedang ada urusan penting jadi tidak bisa datang, kata Celin. Tunggu Ma, Celin akan pulang sebentar lagi, kata Celin. Sudahlah, kita bertemu lain waktu saja. Pesawat Mama akan berangkat setengah jam lagi, kata Mama. Tapi Ma, Celin menggantung kalimatnya karena telepon sudah mati. Kenapa? Tanya Dirga. Mama mau kembali Tuan, kata Celin. Apa? Kenapa cepat sekali? Tanya Dirga. Entahlah, Mama bilang anak temannya sedang ada urusan penting, kata Celin. Urusan penting? Kenapa mendadak dan? Dirga seperti tahu sesuatu.